Halo, kembali lagi bersama saya Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada video kali ini kita belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Apa yang akan kita pelajari yaitu dua macam teknik pewarnaan dan dampak tidak melaksanakan tanggung jawab. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan. Macam teknik pewarnaan. Yang pertama, teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Teknik yang kedua, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, kita akan belajar dari rangkaian gambar yang merupakan dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Nah, sekarang kita terlihat lebih dahulu gambar yang sebelah kiri sebelum diwarnai. Kemudian menjadi sebelah kanan gambar yang sudah diwarnai. Perhatikan gambar-gambar di samping. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Kita amati gambarnya ya. Kemudian kita lihat inilah adalah hasilnya setelah diwarnai, diberikan teks cerita dengan judul akibat tidak bekerja sama. Gambar yang pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama. Gambar yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar yang ketiga, teman-teman lain sudah mewarnai. Ada yang berkata, "Selesai sudah, Bu Guru." Kemudian, gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. "Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." Jaka menjawab, "Ya Rudi, ayo kita selesaikan." Dalam cerita bergambar di samping, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil, supaya menjadi kebiasaan sehingga kita dewasa nanti. Setelah melihat gambar cerita tadi, kira-kira apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Yuk, kita cari tahu. Kita bahas dahulu jika tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah. Ada apa saja? Ya, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak terawat. Ini akibat dari kita misalnya membuang sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket kelas, ya. Jadi harus diperhatikan tugas-tugas kita. Kemudian mendapatkan teguran sanksi dari sekolah. Misal kita melanggar tata tertib dengan membuang sampah sembarangan. Nah, padahal di tata tertibmu ada sanksi yang harus kamu terima jika kamu membuang sampah sembarangan. Kemudian kita akan bahas tentang
jika tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah. Akibatnya, lingkungan di rumah menjadi kotor. Ini misalnya tugasmu di rumah adalah menyapu. Sedangkan kamu lalai tidak bertanggung jawab, kamu membiarkan sampah berserakan di mana-mana, lantai berdebu sehingga lingkungan rumahmu menjadi kotor. Kemudian tidak terjadinya kehidupan keluarga yang harmonis. Misalnya, kamu diberi pesan oleh kakakmu untuk mematikan keran air ketika sudah penuh, tapi kamu malah pergi untuk bermain. Ketika kakakmu pulang, bak mandi sudah penuh dengan air, akhirnya kamu boros air. Nah, di situ kakakmu marah dengan kamu. Ini mengakibatkan kehidupan keluarga kamu tidak harmonis. Kemudian, apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat? Yaitu lingkungan di masyarakat menjadi kotor. Misalnya, tadi kamu membuang sampah di rumah tetangga kamu, sedangkan itu kamu melakukan setiap hari. Lama-kelamaan pasti tetanggamu akan merasa jengkel sama kamu. Kamu sudah ditegur dan masih melakukan hal yang sama. Nah, kemungkinan terburuknya kamu akan dikucilkan oleh tetangga kamu. Kemudian, karena tadi sudah belajar tentang hasil karya cerita, kamu nanti bisa memasang hasil karya gambar ceritamu di majalah dinding di sekolahmu. Contohnya seperti pada gambar ini. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.